Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang keempat dari kajian kita seputar Akidah As-Salaf yang diuraikan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pada pembahasan yang kedua dari uraian akidah mereka, Abu Hatim dan Abu Zur'a berkata, menyimpulkan akidah para ulama di berbagai negeri. Kata beliau, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Quran adalah kalam Allah, bukanlah makhluk dari segala sisinya. Iya. Baik, di sini penulis rahimahullah mulai masuk menjelaskan keyakinan ahli sunnah seputar Al-Quran. Beliau tegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Juga beliau terangkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Dan beliau terangkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah pada segala sisinya. Ini 3 poin pembahasan yang saya garis bawahi. Baik. Al-Quran secara bahasa masdar dari qara'ah, yaqra'u, qara'an wa qur'anan. Yang bermakna tilawah, bermakna membaca. Dan dia mengatakan bahwa dia mustaq dari kiran yang bermakna al-jama', yaitu dikumpulkan. Sebab Quran dikumpulkan dalamnya surah-surah dan ayat-ayat. Yang dimaksud dengan Al-Quran secara istilah dimaklumi. Al-Quran yang kita baca, yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla. Sini penulis menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Iya. Dari keyakinan ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Seluruh nama dan sifatnya wajib kita tetapkan sebagaimana datangnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam penetapan nama-nama dan sifat itu kita meyakini bahwa semuanya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Maka ketika dikatakan kalamullah, kalam Allah, ditetapkan untuk Allah sifat al-kalam, itu sifat berbicara. Iya. Dan kata kalam itu sendiri dalam bahasa Arab adalah hal yang dimaklumi. Apa yang dimaksud dengan kalam?
secara bahasa. Iya. Dan juga di dalam bahasa diuraikan pembagian-pembagian kalam. Dan ini semuanya adalah hal yang dimaklumi. Coba ditanya secara bahasa apa itu kalam? Di dalam Mu'jam Makayis Al-Lughah karya Ibn Faris katakan bahwa kalam yadullu ala nutqin mufhim, menunjukkan sebuah ucapan yang dipahami. Nutqun menunjukkan pembicaraan lafaz yang diucapkan. Mufhim memiliki makna sehingga bisa dipahami. Iya. Kalau begitu bahwa kalam ada lafaznya dan ada maknanya. Ada lafaznya dan ada maknanya. Ini dimaklumi secara bahasa. Iya. Dan dari penggunaan kalam secara bahasa, dia digunakan untuk hal yang zahir, hal yang tampak. Karena itu dalam bahasa Arab, kalimat yang terangkai dari kaf, lam, mim dikedepankan atau dimajukan, itu menunjukkan hal-hal yang tampak zahir. Seperti kata lakama. Lakama artinya meninju. Orang yang ditinju tampak atau tidak? Tampak ya? Zahir. Kalimah melukai. Luka itu tampak atau tidak? Tampak. Kalam juga pembicaraan. Dia pembicaraan yang tampak, terdengar. Diucapkan ada maknanya. Ya. Itu makna kalam secara bahasa. Jelas ya? Dan ini sengaja saya ingatkan secara bahasa sebagai bantahan nanti kepada beberapa kelompok dari ahlul bidah. Ada yang mengatakan kalam, ucapan di dalam jiwa, kalamun nafs, kalamun nafsi, ucapan dalam diri, dalam jiwa. Itu tidak benar. Ini bantahan juga terhadap orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kalam tanpa huruf dan tanpa suara. Sebab penggunaan kalam secara bahasa bertentangan dengan itu. Iya. Baik. Dan di dalam Al-Quran ada penggunaan-penggunaan kalam ini secara bahasa. Ya, banyak makna ya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Jadi ketika ditetapkan bagi Allah sifat al-kalam, maka itu adalah penetapan hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berfirman, berkata, berucap. Iya. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antara dalil yang menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami lebihkan, kami utamakan di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Menetapkan Allah berbicara.
Di ayat yang lain Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di ayat yang lain, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Begitu Nabi Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Rabbnya berbicara kepadanya. Iya. Dan di antara ayat yang menetapkan sifat kalam adalah firman Allah, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan aku yang memilih engkau ya Nabi Musa sebagai nabi, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Beribadahlah engkau kepadaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Iya. Ini ditetapkan di dalamnya wahyu. Dan wahyu ini berupa kalam, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang dibahasakan dengan nida, panggilan. Dan nida dalam bahasa Arab itu, menurut kesepakatan ulama, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan tidak ada silam pendapat di kalangan ahli bahasa, bahwa nida itu dengan suara keras. Dan dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang hal itu. Iya. Wa itnada rabbuka Musa. Yang ketiga, Rabbmu memanggil wahai Musa. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa. Tatkala dia mendatangi wadi itu, maka dipanggillah, dinida. Iya. Jelas ya? Maka nida itu dengan suara keras. Dan juga penetapan sifat kalam. Demikian pula dalam Al-Quran ada penyebutan qaul. Qala Allahu. Itu di beberapa tempat. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ucapan kami pada suatu kalau kami kehendaki, kun, terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Iya. Dan dari ayat yang menetapkan sifat kalam bagi Allah adalah firman-Nya, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata lautan itu adalah tinta-tinta untuk kalimat Rabbmu, maka akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbmu. Walaupun kami datangkan tinta-tinta yang semisal dengannya. Iya. Kalam Allah kekal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala terus disifatkan dengan sifat berbicara. Iya. Dan tidak akan habis. Pembicaraan Allah berbeda dengan makhluk yang sirna, yang fana. Lautan kalau menjadi tinta akan habis. Ini penetapan sifat kalam dan menunjukkan keagungan kalam Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Iya. Dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadits-hadits yang menetapkan tentang sifat kalam. Dan di sini penulis menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ini keyakinan para ulama sunnah. Bahwa Al-Quran adalah dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Allah disifatkan dengan sifat berbicara, dengan sifat kalam. Dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Allah berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dari kalam Allah, Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran dari kalam Allah. Iya. Cara khusus bahwa Al-Quran adalah kalam Allah itu tampak di dalam ayat-ayat dan hadits-hadits. Di antara ayat adalah firman Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka menghendaki untuk mengganti kalam Allah, yaitu mengganti Al-Quran. Iya. Dan di ayat yang lain, surah Al-Baqarah, yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka menggantinya setelah mereka memahaminya, sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abalighu ma'manah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan, beri jaminan keamanan. Ini dari hukum di dalam Islam. Kalau ada orang kafir dari luar negeri ingin masuk ke negeri kaum muslimin, minta jaminan keamanan untuk mendengar Al-Quran, maka kita diperintah untuk memberi jaminan keamanan. Itulah makna wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Apabila seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan, fa'ajirhu, beri jaminan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Iya. Apa yang dia dengarkan? Allah langsung berbicara? Jawabannya tidak. Yang didengarkan adalah apa? Al-Quran. Al-Quran disebut dengan kalam Allah. Ini nas tegas tentang hal tersebut. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah adalah hadits Jabir ketika Nabi SAW menawarkan dirinya kepada manusia di Arafah di musim haji. Kata beliau, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi azza wa jal. Kata beliau, apakah ada seorang lelaki yang bisa membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya Quraisy, orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku azza wa jal. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah menyampaikan Al-Quran dan disebut sebagai kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini hadits Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Ad-Darimi, Utsman Ad-Darimi, dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, fadlu kalamillahi ala sairil kalam, ka fadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaan kalam Allah di atas seluruh kalam, itu seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Iya. Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil di dalam pembahasan ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Jalla Jalaluh. Iya. Di antara hal yang penting untuk diterangkan di sini, bahwa ahli sunnah ketika mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meyakini bahwa kalam itu adalah sifat datiyah dan sifat fi'liyah.
sekaligus. Iya. Sifat dzatiyah, karena kalam adalah sifat Allah yang terus-menerus bersamanya, tidak berpisah darinya. Iya. Tidak ada permulaan dia bersifat dengannya dan tidak ada akhir dia bersifat dengannya. Sifat yang terus-menerus bersamanya. Ini disebut sebagai sifat dzatiyah. Dan dikatakan sebagai sifat fi'liyah karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Itulah dikatakan oleh ahli sunnah bahwa kalam Allah adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Mereka bahasakan dengan bahasa lain, qadimun nau' hadithul ahad. Sifat kalam itu jenisnya sudah lama dan satu persatu dari kalam itu adalah hal yang baru. Ya, maksudnya qadimun nau' adalah sifat dzatiyah. Hadithul ahad adalah sifat fi'liyah. Iya, adalah sifat fi'liyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kalamnya sebagai ahsanul hadith, pembicaraan yang paling baik. Asdaqul hadith, pembicaraan yang paling jujur. Dan sebagaimana umumnya sifat-sifat Allah, sifat kalam tidaklah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai kalam makhluk. Sebab yang mencipta tidaklah disamakan dengan yang dicipta. Iya. Kita tetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak serupa dengan makhluknya. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Allah berbicara kepada para malaikat. Iya. Dan itu ada di dalam Al-Quran, pembicaraan Allah kepada malaikat. Allah berbicara kepada para rasul. Dan ada 3 nabi. Syah di dalam dalil, Allah berbicara kepadanya. Yang pertama Nabi Adam. Dalam hadits dikatakan, kana nabiyan mukallama. Dia adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Dan yang kedua, dan ini yang paling masyhur dan merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Karena itu beliau disebut sebagai Kalimur Rahman. Orang yang Allah berbicara kepadanya. Dan yang ketiga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara langsung kepadanya di peristiwa Mi'raj ketika diangkat ke langit. Iya. Allah berbicara kepada makhluknya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Ali bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara kepadanya. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf, dengan makna yang jelas. Karena itu Allah perdengarkan kalamnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari malaikat, dari para rasul. Iya. Sebagaimana kalamnya tidak menyerupai kalam makhluk, demikian pula suara Allah tidak menyerupai suara siapapun dari makhluk. Kalimat-kalimat Allah, kalam Allah tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita terangkan, dikata lautan menjadi tinta. Dan dari kalam Allah, Allah berbicara dengan Al-Quran. Berbicara dengan Taurat, dengan Injil. Iya. Dengan Zabur. Al-Quran kalam Allah.
Semua Al-Quran, surah-surahnya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya. Allah berbicara dengan huruf-huruf dan maknanya. Iya. Dengan huruf-huruf dan maknanya. Baik. Dan di antara hal yang terkait dengan kalam Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kalamnya, menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Diturunkan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Allah berfirman, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. Sungguhnya Al-Quran ini tanzil dari Rabbil Alamin. Ar-Ruhul Amin turun membawanya ke hati engkau, wa Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi Nabi yang memberi peringatan. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ad-dzikr dan kami akan menjaganya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Iya. Allah berfirman, wa innahu likitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sungguhnya dia adalah kitab yang aziz, tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depan, tidak dari belakang. Tanzil diturunkan dari sisi Allah yang maha Hakim lagi maha terpuji. Baik, ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali. Dari keyakinan ahli sunnah seputar Al-Quran, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah, datang dari Allah, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini makna diucapkan oleh para as-salaf. Diucapkan oleh para ulama as-salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullah, lakitur rijal wal ulama wal fuqaha. Saya menjumpai tokoh-tokoh, ulama-ulama dan ahli-ahli fikih di Makkah wal Madinati wal Basrah والشام والثغور والخراسان, di Mekah, di Madinah, di Basrah, di Syam, di Thaghur, daerah-daerah perbatasan Khurasan. Fara'aituhum ala sunnati wal jamaah. Saya melihat mereka di atas sunnah dan di atas jamaah. Iya. Wa sa'altu anhal fuqaha, dan saya tanya juga kepada ahli fikih. Fakullun yaqul, semua dari mereka itu berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, darinya lah bermula dan kepadanya lah kembali. Iya. Ini disebutkan juga dari Amr bin Dinar, dari ulama tabi'in. Beliau berkata, Adraktu masyayikhana wan nas mundu 70 sana. Saya mendapati guru-guru kami dan manusia semenjak 70 tahun, kata beliau. Semuanya berkata Allahu al-Khaliq wa ma siwahu makhluk illa al-Quran. Semuanya berkata bahwa Allah yang mencipta, selain daripada Allah adalah makhluk kecuali Al-Quran. Fa innahu kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, darinya lah bermula dan kepadanya kembali.
Iya. Apa makna minhu bada'a? Darinya bermula. Iya. Darinya bermula maksudnya dialah Allah yang berbicara dengannya. Allah lah yang berfirman dengan Al-Quran itu. Dari Allah datangnya. Iya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Penurunan Alkitab berasal dari Allah al-aziz al-hakim. Allah berfirman, walakin al-haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah benar ucapan dariku. Menunjukkan berasal dari Allah. Iya. Jelas ya? Adapun di ayat di surah At-Takwir, disandarkan Al-Quran kepada Jibril. Wa innahu laqawlu rasulin karim. Itu adalah ucapan Rasul yang mulia, maksudnya Jibril. Di kuwatin indadil arsy makin, memiliki kekuatan di sisi Allah. Di sisi Allah yang maha memiliki arsy, makin, dan memiliki kedudukan. Itu Jibril yang dimaksud ya. Iya. Dan juga ayat di surah Al-Haqqah disandarkan kepada Nabi Muhammad. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Ucapan seorang rasul yang mulia itu Nabi Muhammad, bukan ucapan seorang penyair. Ini penyandaran kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad, penyandaran dari sisi mereka berdua yang menyampaikan kalam Allah kepada makhluk sebagai penyampai, sebagai muballigh. Iya. Tapi asal kalam minhu bada'a, dari Allah bermulanya. Wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran akan kembali kepada Allah. Apa makna akan kembali kepada Allah? Yang disebut oleh ulama dua makna. Makna yang pertama, yaitu Al-Quran nanti di akhir zaman akan diangkat dari mushaf-mushaf. Akan hilang sudah dari dada-dada orang yang menghafalnya. Ini syah di dalam hadits Ibnu Mas'ud. Suatu malam Al-Quran diperjalankan, sehingga tidak tersisa lagi di dada seorang lelaki. Tidak ada pula di dalam mushaf. Iya. Akan kembali Al-Quran itu kepada Allah. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, kepadanya lah kembali, yaitu kembali yaudu ilaihi wasfan. Kembali kepadanya dalam pensifatan. Ya, karena Al-Quran kalau dikembalikan semuanya kembali kepada Allah sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dari keyakinan terhadap Al-Quran, Al-Quran dimaklumi merupakan ibadah di dalam membacanya, diberi keutamaan di dalam mentilawanya. Iya, dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir dari surah An-Nas. Baik. Jadi ini beberapa keyakinan global seputar Al-Quran. Dan telah saya tegaskan, makna dari ucapan penulis bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dalil-dalil tentang hal tersebut. Iya. Pembahasan yang kedua, Al-Quran bukanlah makhluk. Penulis berkata, gairu makhluk. Bukanlah makhluk. Iya. Ini kalimat bukan makhluk ditegaskan oleh para a'immah sebagai bantahan terhadap ahlul bidah. Di mana ahlul bidah mereka memunculkan hal yang keluar dari akidah yang lurus. Mereka katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Iya. Maka para ulama pun membantah hal tersebut.
Mereka tegaskan bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Walaupun kalimat ini bukan makhluk, ini tidak didengarkan sebelumnya dari as-salaf. Tapi diucapkan oleh para a'immah sebagai bantahan di dalam bab rudud. Ya. Apa yang mereka tegaskan di sini itu adalah hal yang benar didukung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan milik Allah perintah. Maha berkah Allah Rabbul Alamin. Iya. Sisi pendalilan dari ayat jelas. Allah sebutkan dua hal. Ada makhluk, al-khalq, dan al-amr, perintah. Dan Al-Quran dari amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana datang di dalam ayat-ayat yang lain, ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah datang perintah Allah, jangan kamu mempersegerahnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Karena itu Al-Quran dari amr, bukan makhluk. Dibedakan antara amr dan makhluk. Iya. Jadi Al-Quran bukanlah makhluk. Juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman 'allama Al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman, 'allama Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, mencipta manusia. Dibedakan dua hal. Al-ilm dan al-khalq. Al-Quran dari ilmu Allah, dari pengajaran Allah. Iya. Dan makhluk itu berasal dari khalqillah, penciptaan Allah. Iya. Ini dalil jelas menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Iya. Baik. Dan di antara dalil, ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda pada hadis yang telah saya bacakan, "Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Sungguhnya Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku. Iya. Andai kata kalam ini adalah makhluk, maka tentunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah apa? Makhluk yang berpindah-pindah. Nah, padahal Nabi Muhammad adalah menyampaikan Al-Quran. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran berupa tauhid dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan di antara dalil, Rasulullah mengajarkan doa ketika turun di sebuah tempat. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Artinya doa ini saya berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang Dia cipta. Kalimat berlindung dengan kalam Allah. Andai kata kalam adalah makhluk, itu artinya Rasulullah mengajarkan berlindung kepada makhluk. Iya. Andai kata Al-Quran adalah apa? Makhluk, berarti Rasulullah mengajarkan apa? Berlindung kepada makhluk. Sebab dalam hadis, A'udzu bi kalimatillahi tammat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalau kalam adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk, berarti Nabi Muhammad diperintah, Nabi Muhammad memerintah untuk berlindung dengan apa? Makhluk. Berlindung dengan makhluk hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar.
Jadi kalau begitu Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan. Ini konsekuensi batil dari ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Iya. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama menjatuhkan vonis kafir terhadap siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Karena kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, konsekuensi-konsekuensinya yang muncul di belakangnya adalah konsekuensi kekufuran yang bertolak belakang dengan akal sehat. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka tidak ada lagi makna perintah di dalamnya, makna larangan, berita. Ya, sebab makhluk. Bukan perintah kalau begitu, bukan pula larangan. Nah, iya. Baik. Jadi kalau dia adalah makhluk seperti matahari itu, bulan, hanya punya bentuk makhluk. Tidak ada makna di dalamnya. Ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan ini makna yang batil tentunya. Iya. Baik. Kemudian dari konsekuensi batil. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti dia mengatakan bahwa Allah memiliki atau pada Allah ada makhluk. Sebab Al-Quran dari kalam Allah. Jadi kalau kalam Allah dikatakan makhluk, berarti bagian dari Allah adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Kalau ada yang mengatakan Allah makhluk, hukumnya apa? Ini kekafiran yang nyata. Karena itu tidak diragukan. Kekafiran orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Iya. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia adalah makhluk berdiri sendiri. Iya. Berdiri sendiri. Berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari konsekuensi batil. Nah, dan juga kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, sifat kalam itu makhluk, berarti di mana-mana orang yang berbicara lahir makhluk-makhluk. Jadi banyak makhluk itu. Iya. Baik. Dan banyak lagi dari konsekuensi batil, dari kekafiran-kekafiran yang muncul di belakang ucapan ini. Iya. Karena itu sepakat para ulama mengatakan bahwa siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka itu adalah suatu kekufuran. Suatu kekufuran. Iya. Imam Al-Lalakai rahimahullah, beliau membawakan ucapan para as-salaf di dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih 500 orang. Beliau katakan setelah itu ini 550 orang ulama dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para a'immah selain sahabat di berbagai negeri di sepanjang tahun dan waktu. Di antara mereka 100 orang imam yang merupakan rujukan manusia. Kemudian beliau katakan saya ringkas dari mereka. Saya tidak sebut sanadnya. Iya. Saya tidak sebut. Ini sudah 500 lebih beliau kumpulkan. Nah, 500 orang imam yang mengafirkan kelompok Jahmiyah. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya berkata, laqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani wal-Lalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah
50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. Iya. 50 kali 10 berapa? 500. Dari 500 orang imam ini disebut oleh Al-Lalaka'i dalam kitabnya. Demikian pula sebelumnya disebut oleh At-Tabarani. Nah, karena itu harus dipahami dari keyakinan ahli sunnah di dalam pembahasan Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalam Allah gairu makhluk. Bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Baik, ini poin pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga. Iya. Al-Quran adalah kalam Allah pada segala sisinya. Yang dibahasakan oleh penulis bijami'i jihatihi. Pada segala sisinya. Apa maksudnya ini segala sisinya? Al-Quran itu dia bukan makhluk pada segala keadaan. Apakah dibaca dengan lisan, dihafal di dalam dada, ditulis di dalam mushaf, iya, didengarkan dalam bacaan, semuanya adalah kalam Allah. Semuanya adalah kalam Allah. Nah, ini apa yang disebut oleh penulis di sini, Imam Abu Hatim Abu Zur'a Ar-Razi, ini dinukil pula oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Lam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq, ala kulli jihatin." Allah terus menerus berbicara. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah pada segala sisinya. Lebih diperjelas lagi oleh Imam At-Tabarani atau Imam At-Tabari, Muhammad bin Jarir, dalam risalah beliau dalam akidah yang dicetak dengan judul Sharihus Sunnah. Iya. Kata beliau, as-sawabu minal qawli fi dzalika indana, yang benar dari ucapan dalam hal itu di sisi kami, annahu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Kaifa kutiba wa haitsu yutla. Bagaimanapun ditulis, yang tertulis adalah kalam Allah. Bagaimanapun yang dibaca adalah apa? Kalam Allah. Wa fi ayyi mawdhi'in quri. Dan di qiraah, di tempat manapun dia adalah kalam Allah. Wa fis sama'i wujid wa fil ard. Di langit diketemukan dan di bumi. Haitsu hufidha fil lauhil mahfuz kana maktuban. Ya, apa yang tercatat di lauhul mahfuz adalah apa yang tertulis. Wa fi alwahi sibyanil katatib marsuman. Apa yang tertulis di lembaran-lembaran anak kecil. Ya. Di sekolahan-sekolahan, di katatib. Ya, dulu kalau mereka masukkan anak ke katatib, diberikan dari lauha, mereka nulis Al-Quran untuk mereka hafal. Di hajarin nukish, apa Al-Quran itu ditulis di atas batu, wafi warakatin khutbah, atau ditulis di atas kertas, wafil qalbi hufid, atau dihafal di dalam dada, wafi lisanil lufid, atau diucapkan dengan lisan, semuanya adalah apa? Kalam Allah. Iya. Nah, ucapan At-Tabari rahimahullah. Yang kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam I'tiqad A'immatul Hadits, wa yaquluna, dan para ulama al-hadits berkata, "Innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk." Sungguhnya Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Wa annahu kaifama yusrafu bi qira'atil qari lahu bi lafdhihi wa mahfuzan fis sudur wa matluban bil alsun maktuban fil masahif ghairu makhluk. Bagaimanapun Al-Quran itu diperlakukan dengan suara yang membaca, dengan lafadznya, apakah dihafal di dalam dada, ditilawah dengan lisan-lisan, tertulis dalam mushaf-mushaf, maka semuanya adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk.
Jelas ya? Baik. Jadi dibedakan di sini. Harus dipahami ya. Al-Quran adalah kalam Allah pada segala sisi dan bentuk. Bagaimana Al-Quran itu diperlakukan. Apakah dibaca, ditulis, dihafal. Betul ketika seorang menulis, dia pakai pena. Pena adalah makhluk. Tinta adalah makhluk. Kertas adalah apa? Makhluk. Tapi yang tertulis adalah apa? Al-Quran, kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk. Seorang hamba ketika dia membaca, maka perbuatannya membaca, itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Itu kaidah. Af'alul ibad makhlukah. Perbuatan hamba semuanya makhluk. Itu kaidah. Jelas ya? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian, menjadikan kalian sebagai makhluk. Demikian pula Allah menjadikan perbuatan kalian sebagai makhluk. Jadi semuanya disebut makhluk. Iya. Dan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Pas makhluk apa yang diucapkan, gerak-geriknya, bicaranya, meliriknya, bernafasnya, dia menghafal, mengingat. Apa saja dari perbuatan makhluk, semuanya dihitung makhluk. Jelas ya? Tapi dibedakan tadi itu. Antara perbuatan makhluk dan Al-Quran. Makhluk menulis, perbuatan makhluk. Tapi yang tertulis adalah apa? Kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Ketika dia menghafal, perbuatannya menghafal adalah makhluk. Tapi yang terhafal adalah Al-Quran. Dan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Ketika dia membaca, perbuatannya membaca adalah makhluk. Tapi yang terbaca adalah Al-Quran, bukan makhluk. Iya. Demikian. Baik. Karena itu di sebagian buku disebutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Kata beliau, Al-Quran itu dihadapkan oleh seorang hamba untuk Allah pada 5 sisi, kata Imam Ahmad. Dan pada 5 perkara ini semuanya bukan makhluk. Nah, kata beliau, hifdhin biqalbin, penghafalan dengan hati, tilawatin bilisan, membaca dengan lisan, sam'in bi'adan, mendengar dengan telinga, nadharin bibasar, melihat dengan mata, wa khattin biyadin, menulis dengan tangan. Hamba menghafal. Dia bisa tilawah, membaca. Dia mendengarkan. Dia melihat. Atau menulis. Menulis. 5 ya, sisi. Kata Imam Ahmad, fal qalbu makhluk. Hati adalah makhluk. Wal mahfuz ghairu makhluk. Tapi yang dihafal dari Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah apa? Kalam Allah. At-tilawah makhlukah. Perbuatan membaca adalah apa? Makhluk. Tapi yang terbaca adalah kalam Allah ghairu makhluk. As-sama' makhluk. Pendengaran yang dia pakai mendengar adalah apa? Makhluk. Tapi al-masmu' ghairu makhluk. Yang didengar bukan makhluk, karena itu Al-Quran. Wan-nadhar makhluk. Yang melihat adalah makhluk. Tapi al-manzur ilaihi ghairu makhluk. Yang dilihat, Al-Quran yang dilihat bukanlah makhluk. Itu kalam Allah. Wal kitabatu makhlukah. Penulisan adalah makhluk. Tapi yang tertulis ghairu makhluk. Wal maktub ghairu makhluk. Itu makna Al-Quran adalah kalam Allah pada seluruh sisinya. Dipahami ya? Makna ini. Iya. Dan ini didukung oleh adillah yang sangat banyak. Ya. Dan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah yang telah saya bacakan, ya cukup di dalam hal tersebut. Baik.
Jadi ini pembahasan seputar Al-Quran, kalamullah. Baik. Di sini di pembahasan Al-Quran, kalamullah ada sebenarnya pembahasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan Al-Quran ini. Juga ada pembahasan syubhat-syubhat. Ya, kenapa ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ya, ada ini pembahasan agak panjang ya. Dan perlu ketelatenan di dalam memaparkan syubhat dan membantahnya. Iya. Dan itu mungkin kita tempatkan di pelajaran lain nanti. Dan untuk kadar ini insyaallah ta'ala saya anggap cukup pembahasan seputar Al-Quran. Iya. Akan datang nanti dari penulis sedikit pembahasan lain terkait dengan kelompok Jahmiyah. Iya. Masih ada nanti pembahasan tentang kelompok Al-Waqifah dan kelompok Al-Lafdiyah. Ini masih terkait dengan pembahasan Al-Quran. Akan datang bersama kita pembahasannya. Kemudian penulis berpindah memberikan pembahasan yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jal. Takdir yang baik dan yang buruk adalah dari Allah azza wa jal. Sini beliau membuka pembahasan baru, keyakinan seputar takdir. Iya. Keyakinan seputar takdir. Dan saya poinkan di sini 3 pembahasan. Pertama, kewajiban iman kepada takdir. Yang kedua, pokok keimanan kepada takdir. Yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan adalah dari Allah Azza wa Jal. Iya. Baik, ini 3 pembahasan. Perlu kita definisikan apa itu takdir. Al-Qadar. Al-Qadar secara bahasa. Nah, itu bermakna at-takdir. Bermakna penakdiran. Bermakna penakdiran. Ia secara bahasa punya makna-makna yang lain. Ya. Di antara maknanya secara bahasa, Al-Qadar juga bisa bermakna suatu kadar yang telah ditentukan. Ya, suatu kadar yang telah ditentukan. Ada batasannya. Iya. Karena asal kalimat kadar ini, qadar, qaf, dan ra. Ini dalam bahasa Arab dibahasakan untuk menunjukkan cakupan sesuatu, bentuk sesuatu, atau akhir dari sesuatu. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan qad balagha qadarahu, dia telah sampai kepada kadarnya, maksudnya dia telah mencakup sesuatu tersebut, telah mencapainya. Iya. Jadi qadar adalah penakdiran. Iya. Sudah ditentukan batasannya. Baik. Adapun secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Antara definisi yang ringkas, definisi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata bahwa al-qadar takdirullah lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuh wa iqtadat hikmatuhu.
Takdir itu, al-qadar, adalah penakdiran Allah untuk segala yang ada sesuai dengan apa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah dan diharuskan oleh hikmah Allah. Iya. Ini definisi dari Syekh Ibnu Utsaimin ringkas mencakup keterangan apa makna takdir itu. Bahwa dia adalah hal yang telah ditakdirkan oleh Allah pada segala perkara yang telah ditakdirkan. Semuanya dalam ilmu Allah. Dan semuanya adalah terjadi. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Iya, memiliki hikmah di belakangnya. Ya, untuk lebih detailnya, bagaimana seorang beriman kepada takdir, itu ada tingkatan-tingkatan atau pokok keimanan. Iya. Tapi secara umum harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah kewajiban beriman kepada takdir. Sebab ini adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun iman. Salah satu dari rukun iman. Dia adalah rukun iman yang keenam. Hal yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Banyak dalil yang menerangkannya. Di antaranya adalah firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Adalah perintah Allah, adalah takdir yang telah ditakdirkan. Dan juga firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada suatu apapun kecuali perbendaharaannya berada di sisi kami. Dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan takdir yang telah dimaklumi. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus? Walladzi qaddara fahada. Itulah takdir yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Baik. Dan di dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah ditanya, wa mal iman? Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Ditegaskan hal tersebut. Makanya Tawus bin Kaisan sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, adraktu nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Saya mendapati sejumlah manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari mereka berkata segala sesuatu itu adalah dengan takdir. Iya. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban mengimani dan menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qad tadaharat al-adillatul qat'iyyat min al-kitab was sunnati wa ijma'i sahabati wa ahli al-hall wal 'aqd min as-salaf wal khalaf ala itsbati qadarillah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, telah tampak jelas dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah, kesepakatan para sahabat dan kesepakatan para ulama ahli al-hall wal 'aqd dari yang salaf maupun yang belakangan. Semuanya bersepakat untuk menetapkan takdir Allah. Menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik.
Penetapan takdir ini adalah hal yang dimaklumi di dalam akal. Ya. Itu adalah hal yang berjalan di fitrah manusia. Dan para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan akidah yang agung ini. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Al-qadaru nizamut tauhid. Wa man wahhada Allah wa amana bil qadar tamma tauhiduhu. Wa man wahhada Allah wa kadzdzaba bil qadar naqadha tauhiduhu." Iya. Kata beliau, takdir itu adalah perputaran tauhid. Adalah kerapian tauhid. Kebenaran tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir, maka sempurna tauhidnya. Tapi siapa yang mentauhidkan Allah, dia dustakan takdir, itu artinya dia telah menghancurkan tauhidnya. Iya. Baik. Dan dimaklumi bagaimana wasiat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu seputar takdir. Kata beliau, "Ta'allam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, sungguhnya apa yang tidak akan menimpa engkau ditakdirkan tidak menimpa engkau, tidak mungkin itu akan menimpa engkau. Dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu, tidak mungkin itu meleset darimu. Tidak mungkin meleset darimu. Karena itu kata beliau, "Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Awal yang Allah cipta adalah pena. Tsumma qala uktub. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Fajara bitilka as-sa'a bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun berjalan pada waktu itu menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Iya. Hingga hari kiamat. Baik. Jadi keimanan kepada takdir adalah hal yang berjalan di tengah as-salaf dan dimaklumi ya akan kewajibannya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan, dan dari bahasa beliau isyaratkan pokok keimanan kepada takdir. Dan ini termasuk pembahasan penting di pembahasan takdir. Iya. Ahli sunnah ketika menjelaskan tentang keimanan kepada takdir, mereka membangun keimanan tersebut di atas 7 landasan pokok. Iya. Dan ini adalah 7 pilar yang dengannya seorang itu benar keimanannya kepada takdir. Yang pertama dari pokok keimanan kepada takdir adalah seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ditakdirkan. Iya. Secara global maupun terperinci. Yang awal maupun yang akhir. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput darinya. Iya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi.
Iya. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Dan dikata yang tidak akan terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah maha mengetahuinya. Karena itu Allah maha mengetahui segala yang ada, yang tidak ada, yang mungkin, yang mustahil. Tidak ada suatu apapun yang keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang maha mengetahui yang gaib, lagi mengetahui yang terang-terangan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Iya. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Jadi kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Jalla Jalaluh. Iya. Tadi saya berikan satu kalimat. Mungkin perlu saya uraikan supaya mendalam. Dan kita mengetahui sedikit dari luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sebutkan bahwa Allah maha mengetahui yang telah terjadi. Juga Allah maha mengetahui yang sedang terjadi. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Saya kira ini biasa ya, dimaklumi. Jadi kelanjutannya, Allah maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya. Jalla Jalaluh. Mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Iya. Mengetahui segala sesuatu. Di antara dalil untuk hal ini, saya beri contoh dalam ayat-ayat Al-Quran di 3 tempat dari Al-Quran. Allah maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Jika terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Saya beri contoh 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-An'am. Di ayat 27. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Dikatakan kau melihat bagaimana mereka berdiri di depan neraka. Iya. Orang-orang kafir ya, di dalam neraka. Sudah berdiri dalam neraka. Apa kata ucapan orang-orang kafir ini? Faqalu ya laitana nuraddu. Wahai andai kata kami dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Dan kami tidak akan mendustakan ayat. Pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi orang beriman. Pertanyaan. Orang kafir dalam neraka, mungkinkah kembali ke dunia? Hah? Tidak mungkin itu terjadi. Mustahil ya kembali ke dunia. Tapi Allah kabarkan. Andai kata yang tidak mungkin ini terjadi, apa yang akan terjadi Allah kabarkan. Andai kata orang kafir ini dikembalikan ke dunia lagi, apa yang akan mereka perbuat? Allah kabarkan.
Iya, dalam kelanjutan ayat, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan mereka hanya menampakkan sesuatu yang sebelumnya mereka sembunyikan. Itu ucapan mereka saja. Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya, mengerjakan apa yang mereka dilarang. Dan sungguh mereka itu adalah pendusta. Iya. Jadi Allah kabarkan kedustaan mereka. Kalau dikembalikan ke dunia lagi, tetap dia akan ulangi. Jelas ya? Jadi terangkan di sini. Andai kata orang kafir ini dikembalikan, terjadi mereka dikembalikan, bagaimana terjadinya? Allah kabarkan mereka akan ulangi lagi apa? Perbuatannya. Iya. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Di ayat baik. Di ayat 23. Sebelumnya di ayat 22 Allah firman, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Sungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di atas muka bumi di sisi Allah adalah seorang yang tuli, yang bisu, yang tidak bisa berpikir. Orang-orang kafir ya. Andai kata Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, la asma'ahum, Allah akan membuat mereka mendengar Al-Quran. Mampu mendengar ayat-ayat, memahaminya. Iya. Perhatikan di sini. Allah takdirkan orang-orang kafir ini tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun mendengarkannya, mereka tidak akan mengimaninya. Iya. Jelas ya? Mereka ditakdirkan tidak mendengar ayat-ayat. Itu sudah takdir Allah, ketentuan. Dan Allah kabarkan, andai kata ketentuan ini berubah, mereka dibuat mendengar, apa yang akan terjadi? Allah kabarkan dalam kelanjutan ayat. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau mereka diperdengarkan, mereka akan berpaling dalam keadaan membelakangi. Itu akan terjadi. Jadi sesuatu yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, juga Allah Maha mengetahuinya. Baik, tempat yang ketiga di surah At-Taubah. Iya. Dan ini tentang kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kaum munafikin itu tidak ikut berperang. Iya. Karena kemunafikan mereka, Allah benci mereka berperang. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Itu ketetapan Allah. Tapi Allah benci mereka ini ikut berperang. Maka dibuat mereka ini menjadi malas. Tidak ada semangat. Maka dikatakanlah kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, tidak ikut berperang. Jadi takdir Allah, dia tidak ikut berperang. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ikut berperang, apa yang akan mereka lakukan? Allah terangkan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Andai kata mereka keluar di tengah kalian, mereka tidak menambah kalian kecuali kehinaan saja. Menambah kalian bikin masalah saja. Ya, dan mereka akan mencari celah di tengah kalian, ingin membuat fitnah. Ini perbuatan kaum munafikin. Allah kabarkan apa yang mereka akan kerjakan. Baik, jadi ini adillah
dalil-dalil menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari hal yang wajib kita imani di pembahasan takdir. Kita mengimani tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, dari dasar pokok keimanan di dalam takdir adalah seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan dari takdir makhluk itu telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Telah dicatat di Lauh Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini disebut Al-Lauh Al-Mahfuz. Lauh artinya tempat menulis, ya, dimaklumi secara bahasa. Lauh ini. Dan kita tidak ada adillah kuat penjelasan lauhnya terbuat dari apa. Dari kertas kah, dari kayu kah, dari perak kah, dari mutiara kah, atau dari apa. Tidak ada dalil kuat tentang hal itu. Kita imani saja. Yang jelas dia dijaga. Iya. Dan penulisan ini kadang disebut dengan ad-dikr. Kadang disebut dengan imam mubin. Kadang disebut sebagai kitabun mubin. Ini semuanya takbir untuk yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Segala yang ditakdirkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal tersebut berada dalam sebuah kitab. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Iya. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabis illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak pula ada bebijian di kegelapan bumi. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah jatuh kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang mubin. Allah berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu kami telah tulis dalam imam mubin, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Iya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menulis pentakdiran makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Iya. Baik. Hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa segala takdir makhluk itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tercatat. Ya, 50.000 tahun sebelum makhluk itu dicipta. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta sudah tercatat semua takdir makhluk tersebut. Iya. Menunjukkan bahwa apa yang ditakdirkan tidak ada yang luput. Apa yang ditakdirkan tidak ada yang luput. Dan penyebutan di dalam hadis bahwa penakdiran itu sebelum arsy, ya. Ini penyebutan dalam hadis bahwa arsy sudah ada
ketika terjadi penakdiran, ini diambil dalil oleh para ulama bahwa arsy itu lebih dahulu penciptaannya. Jadi sebelum takdir makhluk ditakdirkan, arsy itu sudah ada. Arsy Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits ini, yaitu yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan sejumlah ulama kita. Dalam nuniyahnya Ibnu Al-Qayyim berkata, "Wan-nasu mukhtalifuna fil qalab alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani, hal kana qabla al-'arsy aw huwa ba'dahu, qawlani 'inda Abi al-'Ala al-Hamdani, wal haqqu anna al-'arsya qablahu li'annahu." Syaulangi, wal haqqu anna al-'arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Kata Ibnu Al-Qayyim, manusia berselisih tentang pena yang menulis takdir dari Allah. Apakah pena ini lebih dahulu daripada arsy atau arsy yang dahulu? Atau pena yang atau arsy yang lebih dahulu daripada pena? Sebab pena diwalu menulis takdir. Iya. Dan menjadi permasalahan di dalam hadits Ubadah bin Samit yang saya sudah bacakan, bahwa awal yang Allah cipta adalah apa? Pena. Kemudian diperintah untuk menulis. Iya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa pena lebih dahulu daripada apa? Daripada arsy. Iya. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan tidak, arsy dahulu, kemudian apa? Pena yang menulis. Ini dua pendapat. Disebutkan oleh Abu al-'Ala al-Hamdani. Ibnu Al-Qayyim sendiri menguatkan wal haqqu anna al-arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Yang benarnya bahwa arsy lebih dahulu. Iya, sebab sebelum penulisan arsy sudah berdiri, sudah ada. Sudah tegak. Ya, kokoh dengan rukun-rukunnya. Demikian. Baik. Jadi di sini yang kedua yang ingin saya garis bawahi, bahwa dasar keimanan kepada takdir, seorang hamba wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Hanya saja sini perlu saya lengkapi. Iya. Bahwa dalam penulisan takdir, penakdiran itu disebutkan oleh para ulama terbagi 5 penakdiran. Yang pertama ada penakdiran umum namanya. Ada penakdiran umum. Inilah penakdiran seluruh makhluk yang tercatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Penakdiran yang kedua ada penakdiran pada penciptaan manusia. Ya, ketika diambil janji di penciptaan anak Adam, maka di situ ditakdirkan. Iya. Karena dalam ayat dikatakan di surah Al-A'raf, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Dan ketika Rabb engkau mengambil janji dari anak Adam di punggung-punggung mereka, diambil janji dari dzurriyyah mereka dan dipersaksikan terhadap diri mereka, apakah kalian mengakui aku adalah Rabb kalian? Mereka berkata, bala syahidna. Ya, maka itu adalah penakdiran. Telah ditetapkan di situ, sebagaimana di dalam hadits riwayat Ibnu Abi Asim, telah ditetapkan di antara mereka siapa yang merupakan penduduk sorga dan siapa yang merupakan penduduk neraka. Jelas ya? Penakdiran yang ketiga adalah penakdiran umur. Yaitulah penakdiran segala yang berjalan pada diri seorang hamba
semenjak hidupnya hingga ajalnya datang menjemput. Nah, ini penakdiran ketika janin ditiupkan ruh di dalam perut ibu. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Didatangkan malaikat fayu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Diperintah untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dia merugi atau dia beruntung. Dan penakdiran yang keempat, penakdiran tahunan. Yaitu di malam Lailatul Qadar pada setiap tahunnya. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan tentang Lailatul Qadar, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagilah setiap perkara yang bijaksana. Iya. Dan yang kelima adalah penakdiran harian. Itu diambil dari firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Pada setiap harinya ia berada dalam suatu urusan. Baik, ini 5 penakdiran. Iya, 5 penakdiran. Apabila ini diketahui oleh seorang hamba, akan banyak sekali manfaat keimanan di belakangnya. Dan dia akan selamat dari beberapa syubhat atau beberapa kerancuan pemahaman di dalam pembahasan ini. Baik, kita baru terangkan berapa? 2. Masih ada 5 landasan pokok yang lainnya. InsyaAllah ta'ala kita bahas nanti pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.